Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman, Ahmad Rifai, dalam channel Sumilir Farm, channel yang senantiasa memberikan informasi dan edukasi seputar peternakan kambing dan domba. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, usahanya juga selalu diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk konten kita kali ini agak spesial teman-teman. Kita sedang berada di lahan pakan, karena sebagian besar pakan di kandang kami, di kandang Sumilir Farm ini adalah pakan hijauan. Maka kita berkewajiban untuk membuat bank pakan teman-teman. Kalau pakan cuma mengandalkan dari alam, misalnya ngarit di pematang sawah atau cari ramban di hutan, maka pas ketemu musim kemarau seperti ini akan kesusahan dalam ngaritnya teman-teman. Pas musim kemarau seperti ini kan rumput juga susah carinya teman-teman, ramban pun juga lambat pertumbuhannya. Oleh sebab itu kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat bank pakan seperti ini. Nah, kita sepilkan dulu teman-teman apa saja yang ditanam di lahan kami. Di lahan kami ini ada jenis rumput-rumputan dan juga sedikit ramban teman-teman. Kalau rumput-rumputnya kita menggunakan rumput pakcong. Nah, kalau rambannya itu ada indigo vera, ada sedikit kaliandra, singkong karet, singkong Papua, ada juga klerisede, ada lagi lamtoro, turi dan lain sebagainya. Nah, untuk perawatan di kala musim kemarau seperti ini biasanya kita beri air minimal sebulan sekali teman-teman. Kalau bisa ya 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali, itu tambah lebih bagus. Nah, nanti di lahan ini setelah diberi air biasanya kita beri pupuk teman-teman. Untuk pupuknya kita menggunakan pupuk kandang, sebagian besar menggunakan pupuk kandang alias serintil, kotoran dari kambing dan domba kita itu teman-teman. Mengapa kok kita harus memiliki bank pakan teman-teman? Sebenarnya di dalam peternakan itu kita juga bisa menggunakan pakan beli teman-teman, tetapi karena di awal-awal dulu Sumilir Farm ini kan modalnya belum ada teman-teman. Oleh sebab itu ada sedikit lahan kosong, maka kita bisa manfaatkan untuk membuat bank pakan seperti itu teman-teman. Dulu itu awalnya kita juga tidak memiliki modal yang besar. Kalau memiliki modal yang besar kita bolehlah untuk beli pakan, itu boleh. Tapi kalau belum punya modal ya kita manfaatkan lahan kosong yang ada teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya lahan, bagaimana solusinya? Ya teman-teman bisa sewa teman-teman. Saya dulu awalnya juga menambah sewa lahan teman-teman, karena populasi kambing dan domba saya terus bertambah, maka saya juga menambah sewa lahan teman-teman. Untuk di kandang kami ini kan kita ukur setiap satu ekor kambing domba itu butuh lahan sekitar 60 meter persegi teman-teman. Untuk ngaritnya lebih mudah alias kita bisa berkontinu itu loh teman-teman. Kita setiap satu ekor kambing domba kita sediakan lahan kurang lebih 60 meter persegi. Jadi bisa diukur dengan kekuatan lahan panjenengan yang punya teman-teman. Misalnya lahan yang jenengan luasnya 600 meter persegi, ya teman-teman bisa pelihara kurang lebih 10 ekor kambing atau domba teman-teman. Jangan dilebihkan, nanti ngaritnya makan kerepotan teman-teman. Tuh teman-teman, ukurannya kalau versi kami setiap satu ekor kambing dan domba butuh lahan sekitar 60 meter persegi. Nah, terus kalau sewa itu bagaimana? Apakah bisa nyucok ya apa istilahnya? Atau
pasti ada sisa untung kalau kita sewa. Bisa teman-teman, triknya seperti ini. Kalau kita dulu pas sewa lahan itu yang separuh lahan digunakan untuk pakan, yang separuh lahan itu rumputnya kita bisa jual teman-teman. Rumputnya kita bisa jual untuk mengcover biaya dalam sewa lahan kita. Nah, itu bisa juga nanti kalau berlebih bisa digunakan untuk profit tambahan atau income di ternak kita teman-teman, seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, sewa lahan itu pasti menguntungkan teman-teman. Jadi sewa lahan kok ditanami rumput, apakah hasilnya nyucok? Ya tetap nyucok teman-teman. Karena apa ya, komoditas rumput itu ya rame teman-teman ternyata. Nah, di tempat kami di Tulungagung itu per bongkok itu bisa laku 10.000 teman-teman. Atau mungkin kita juga bisa menjualnya secara tebasan gitu teman-teman, atau borongan teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih mulai dalam peternakan, terus kemudian teman-teman belum punya ilmu peternakan, atau teman-teman belum punya cash flow yang lancar, perputaran uang yang lancar, lebih baik teman-teman sewa lahan yang separuh itu dibuat makan, yang separuh itu bisa digunakan untuk jual beli rumputnya. Kita jual rumputnya, seperti itu. Trik kami dulu itu untuk mengumpulkan modal ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu versi kami loh teman-teman. Mohon maaf nanti jika ada pro kontra ya. Nanti teman-teman bisa memberi saran atau kritik di kolom komentar ya teman-teman. Ini semuanya versi Sumidar Farm teman-teman. Pengalaman yang pernah dialami atau perjalanan dari Sumidar Farm itu ya dulunya seperti ini. Nah, terus kemudian kalau sebagai pemula lebih baik bagaimana? Kalau pemula saran kami ya teman-teman, ya lebih baik kita menggunakan pakan hijauan dulu teman-teman. Ngarit itu genek rugine teman-teman. Ngarit itu ya berkah, ning awak ya sehat. Terus keunggulan ngarit itu apa itu? Ya kita bisa menekan biaya pakan teman-teman. Jika teman-teman memiliki lahan sendiri itu kan jauh lebih apa ya teman-teman, lebih aman gitu loh teman-teman dalam memulai bisnis peternakannya. Wong sewa masih untung, apalagi teman-teman teman-teman memiliki lahan sendiri, pasti insya Allah nanti akan bisa menekan biaya pakan jenengan. Karena yang bikin mumet itu ya biaya pakan ini teman-teman. Kan kurang lebih sekitar 80% biaya peternakan itu kan dari pakannya. Jika pakan kita swasembadakan, otomatis kan bisa menekan operasional kita dalam sehari-hari teman-teman. Seperti itu teman-teman. Ini versi kami teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman memiliki modal yang besar, ilmu sudah punya, pasar sudah menguasai, yo beli pakan yo monggo-monggo saja. Kalau kami Sumidar Farm ini memang peternakan dengan sistem ngarit teman-teman. Ngarit itu yo gak enek rugine teman-teman, insya Allah berkah teman-teman. Yang awak yo sehat, yo kita anggap saja sebagai olahraga teman-teman. Ngarit itu kan juga berjalan, terus kemudian angkat beban, yo tak anggap aja yo kayak nge-gym teman-teman. Nge-gym sing dibayar. Nek sampai nge-gym ke tempat fitnessan kan yo harus bayar tuh teman-teman. Kalau ini ngarit dianggap nge-gym, dianggap olahraga ya nanti malah ning awak ki yo sehat teman-teman. Insya Allah seperti itu. Ngarit itu berkah teman-teman. Wis toh, percayalah, ngarit itu berkah, tidak ada ruginya teman-teman. Kita setiap hari melihat hijau-hijau itu yo ning ati yo ayem, ning ati yo kena hiburan teman-teman. Ngarit itu istilahnya apa yo? Yo sejak zaman dulu simbah-simbah kita kan yo juga ngarit toh. Peternakan-peternakan di luar negeri itu juga ngarit teman-teman, tapi ngaritnya pakai alat yang lebih modern, bukan seperti kita teman-teman. Ya nanti kita bisa mencontoh peternakan-peternakan dari luar negeri. Kita ikuti apa saja perkembangan-perkembangan yang ada di peternakan luar negeri teman-teman. Ya, seperti itu. Itu versi kami teman-teman. Jadi untuk pemula sebaiknya ya kita ngarit saja. Tapi ngaritnya bukan ngarit mengandalkan alam, ngaritnya menggunakan sistem tanam teman-teman. Kita membuat bank makan. Itu
saja untuk konten kita kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.